Shalom, selamat malam. Malam. Everyday Teologi. Kali ini pelajaran dari tidur. Mari kita lihat. Tidur adalah bagian dari kehidupan yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya tidur itu punya banyak sisi menarik yang bisa kita pelajari. Pernah bayangkan nggak, saudara-saudara, hampir sepertiga dari hidup kita ini kita habiskan untuk tidur. Selama waktu tidur, tubuh kita melakukan berbagai hal penting, mulai dari memperbaiki sel-sel yang rusak, membentuk otot, hingga mengisi ulang energi kita untuk hari berikutnya. Ibaratnya tidur itu seperti tubuh kita ngereset, ya, atau tidur itu seperti reset harian buat tubuh dan pikiran kita. Tidur itu lebih dari sekedar istirahat fisik. Tidur juga memiliki aspek rohani yang dalam yang bisa mengajarkan kita tentang kehidupan dan iman. Kenapa tidur bisa mengajarkan kita tentang kehidupan dan iman? Saya kasih pendahuluannya gini. Pernah nggak kita mikir bahwa tidur itu adalah waktu di mana kita benar-benar lepas kontrol? Waktu kita tidur, kita nggak tahu apa yang bisa saja terjadi di dalam kepada diri kita. Karena kita udah lepas kontrol, kita dalam pengertian kita nggak sadar lagi. Ibaratnya kita lagi non-aktif gitu ya, bukan mati tapi non-aktif, itu beda ya. Kita lagi non-aktif, ya. Masih hidup tapi non-aktif, itu kita udah nggak bisa kontrol lagi. Nah, disitulah kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk menjaga saat kita tidur. Ada orang tidur nggak bangun lagi, ada orang yang tidur bangun lagi, ya, seperti lagunya Mbak Surip, bangun tidur tidur lagi bangun tidur lagi gitu kan. Jadi maksudnya tidur itu saat dimana kita lepas kontrol, kita nggak bisa kuasai diri kita lagi saat itu, ya, tubuh kita terutama, dan disitulah kita membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat 3 pelajaran penting dari tidur secara cepat saja malam hari ini. Yang pertama, tidur mengajarkan kita untuk percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Tidur adalah waktu kita berhenti melakukan aktivitas dan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Ini adalah kesempatan buat kita melepaskan semua kekhawatiran dan yakin bahwa Tuhan menjaga kita. Mazmur 4 ayat 9 firman Tuhan katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi Tuhanlah yang akan menjaga kita, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, aku akan berbaring dengan tenang dan tidur karena walaupun aku seorang diri, ya Tuhan, Engkau akan menjaga aku. Mungkin kalau ada orang yang jaga kita waktu kita tidur, kita rasa tenang. Tapi waktu kita sendiri, maka kita sungguh-sungguh melihat Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Saat kita tidur, kita bisa serahin semua beban kita kepada Tuhan yang selalu ada untuk kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi tidur itu ngajarin kita untuk percaya dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, tidur itu ngajarin kita soal keseimbangan dan istirahat. Tidur yang cukup ngajarin kita pentingnya keseimbangan dalam hidup. Amsal 3 ayat 24 mengatakan, engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Tidur nyenyak bukan cuma buat istirahat fisik, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan antara kerja, istirahat, dan waktu untuk Tuhan. Jadi penting untuk kita memiliki tidur yang nyenyak, saudara. Karena itu menjaga keseimbangan dan istirahat kita. Merawat tubuh kita lewat tidur nyenyak yang cukup juga adalah cara kita menghargai ciptaan Tuhan. Dalam hal ini hidup kita sendiri. Seperti yang firman Tuhan ingatkan di 1 Korintus 6 ayat 19-20, bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, bait Tuhan, bait Allah. Yang ketiga, yang terakhir,
Tidur mengajarkan kita soal penyegaran dan kedamaian. Tidur itu seperti waktu buat kita nge-charge baterai tubuh kita ini. Dan saat tidur kita dapat kesempatan buat istirahat total dan mulai hari baru esoknya dengan energi yang segar. Itu sebabnya Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi menarik juga itu ya, karena memang waktu kita bangun pagi, kita merasakan kesegaran. Dan kasih Tuhan terekspresi lewat itu, saudara. Tidur bikin kita ngerasa tenang dan siap menghadapi hari-hari hidup kita. Menarik, Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan katakan gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, menarik saudara bahwa Tuhan kasih kedamaian yang gak bisa dijelaskan, yaitu yang melampaui segala akal itu bisa kita rasakan waktu kita tidur. Jadi tidur itu membantu kita merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tidur membantu memulihkan fisik dan mental kita, memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk pulih dari stres dan kelelahan. Selama tidur, otak kita itu memproses emosi dan pengalaman hidup kita. Dan tidur yang cukup itu membantu mengatur serta menyeimbangkan emosi, mengurangi kegelisahan, dan tidur itu mempromosikan perasaan tenang. Dan itulah cara Tuhan untuk menaruh damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu dalam hidup kita. Tidur membantu kita merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Tidur mengembalikan keseimbangan fisik dan mental, serta memberikan waktu bagi roh kita untuk meresapi kedamaian yang datangnya dari Allah Bapa kita. Jadi saudara-saudara, mari kita mengambil waktu tidur saatnya tidur, dan waktu kerja saatnya kerja, waktu istirahat saatnya beristirahat. Sebab tidur itu juga merupakan cara Tuhan untuk memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran rohani dari tidur, Everyday Teologi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.